Kisah pun dimulai, dengan diperlihatkan seorang gadis yatim piatu bernama Rose, yang dirinya saat ini akan menuju ke sebuah panti, diantarkan oleh seorang pria dengan mobilnya. Come on. This is where you get up. Kedatangannya pun disambut oleh sang pemilik panti ini bernama Lucy. Sebelum memasukinya, Lucy mewajibkan Rose untuk mengganti pakaiannya dengan pakaian dari panti ini, agar tetap steril. Kemudian Lucy sedikit menjelaskan tata cara yang harus Rose patuhi di sini, lalu menjelaskan semua tempat yang akan Rose dan penghuni lainnya lakukan kesehariannya, dan menunjukkan kamar untuk Rose. Namun bagi Rose sendiri, tampaknya ia merasa tak bahagia berada di sini, yang mungkin ini masih bagian dari tahap adaptasinya dengan lingkungan barunya. Rose. Lalu Lucy mengenalkan Rose dengan penghuni lainnya yang terdiri dari Aida, Iris, Rebecca, dan Lily, yang merupakan gadis paling tua, sekaligus pemimpin dari kawan-kawannya. Mereka semua menyambutnya dengan hangat, dan berharap Rose bisa betah berada di sini seterusnya. Lalu mereka mengajaknya untuk melakukan aktivitas pertamanya, dengan lari bersama-sama. Kemudian mereka pun mengajarkannya cara bercocok tanam di kebun mereka, yang hal ini merupakan salah satu aktivitas yang wajib mereka kerjakan, jika mereka ingin mendapatkan jatah makanan dari Lucy. Karena ini pengalaman pertama bagi Rose, jadi ia harus belajar untuk menjalaninya dengan baik. Setelah usai, mereka pun berkumpul di ruang makan untuk bersiap-siap menyantap makanannya. Kemudian mereka pun bertanya pada Rose tentang kisah hidupnya selama ini. Namun Rose hanya sekedar menjelaskan tentang ayahnya yang sayang padanya, dan ia kini hanya bisa merindukannya saja. Merasa cerita Rose membosankan, Lily pun mengajak mereka untuk bermain permainan petak umpet versi mereka, yang dimana hanya satu orang saja yang bersembunyi, sementara sisanya akan datang mencarinya. Lalu Lily menunjuk Rose untuk segera bersembunyi, dan ia pun langsung menghitungnya. 7, 9. Rose dengan patuh segera berlari mencari persembunyiannya di sekitar rumah ini, hingga suatu ketika Rose memasuki salah satu kamar dari mereka, terdapat beberapa lukisan gambar yang terlihat cukup mengerikan, bahkan juga terdapat topeng aneh di sana. Hal itu membuatnya merinding, dan Rose pun memilih untuk bersembunyi di dalam lemari kamarnya saja. Namun lagi-lagi, dirinya tiba-tiba dibayang-bayangi oleh kenangan masa lalu buruknya, dan membuatnya sungguh tak nyaman. Merasa dipermainkan oleh mereka, Rose pun memergoki mereka yang dari tadi hanya berdiam tanpa mencarinya. Just so good at hiding. You left Anyway, as Tampaknya Lily sendiri bukanlah teman yang baik bagi Rose, dan perlahan-lahan kebenciannya pun mulai terlihat. Di saat mereka semua sedang sekolah di panti ini, Lily dengan sengaja mengejeknya melalui gambaran yang dia buat. Rose pun langsung menunjukkan gambaran tersebut pada Lucy, that Iris is artistic draw it, Rose, because you yang tentunya membuat Lily pun mulai kesal dengan Rose, dan menganggap sedang cari perhatian pada Lucy. Tak hanya itu saja, Lily juga menolak Rose untuk makan semeja bersamanya, dan menyuruhnya untuk makan di lantai, bagaikan memberikan makan pada seekor dogi. Bukannya sakit hati, Rose pun menerima ejekannya itu, dan dirinya pun mulai bertingkah seperti dogi, hanya untuk mengejek balik Lily. Lily pun tentu makin kesal, dan menyuruh kawan-kawannya untuk pergi meninggalkan Rose sendirian di sini. Merasa diabaikan, Rose pun langsung mencoba menyusul mereka yang keluar dari rumahnya. Dari kejauhan, mereka semua sedang asyik bermain bersama tanpa dirinya. Namun anehnya, mereka semua tampak memakai jubah beserta topeng yang ia lihat tadi di kamarnya. Lily sendiri yang muncul di belakangnya, menyuruh Rose untuk bergabung bersamanya, sekaligus memakai topeng yang telah mereka siapkan untuknya. Dengan penuh ketakutan, Rose pun menuruti apa permintaannya, meskipun ia tak tahu apa yang sedang mereka rencanakan. Kemudian mereka berempat langsung mengelilingi Rose berkali-kali, sembari menyanyikan sebuah lagu. Tentunya hal ini sebuah perundungan yang telah Lily rencanakan, dan dengan kejam, Lily pun menyuruh kawan-kawannya untuk mengikat Rose di sebuah pohon. Stop it!
Rose dengan histeris meminta mereka untuk melepaskannya, namun mereka semua sama sekali tak menghiraukannya. Someone help me! No! Namun beruntungnya, terdapat tukang kebun pantinya bernama Sam, datang menyelamatkannya, tetapi Rose langsung pergi begitu saja dengan ketakutan. Merasa tak terima, Rose pun datang menghampiri mereka, dan meminta penjelasannya tentang alasan perlakuan mereka pada dirinya tadi. Belum sempat menjelaskan, Lucy langsung datang menyuruh mereka semua untuk segera membereskan barang-barangnya dari kamarnya dan bersembunyi, karena terdapat petugas keamanan yang akan datang kemari. Pasukan itu dipimpin oleh Simeon, datang dengan bersenjata lengkap, bermaksud untuk menggeledah rumah ini, untuk mencari keberadaan gadis-gadis yang tinggal di sini. Belum diketahui siapa pasukan tersebut, dan apa motif mereka memburu gadis-gadis itu, yang pasti Lucy sangat tak menyukai keberadaan mereka di sini. Para gadis-gadis itu saat ini sedang bersembunyi di loteng rumah ini, berharap pasukan tersebut tak mengetahuinya. Sementara itu, Sam diam-diam mencoba menyelamatkan salah satu gadis yang mereka culik. Namun usahanya gagal, ketika Simeon lebih dulu mengetahuinya. Di antara pasukan tersebut, ternyata terdapat pacarnya Lucy yang bernama Jonah, yang tak lain pria yang membawa Rose datang kemari, yang sedang menyamar menjadi pasukan tersebut, guna untuk mengintai aktivitas mereka, sehingga Lucy juga mendapatkan lebih banyak informasi dari pasukan tersebut, sekaligus bisa bersiaga untuk segera mengamankan gadis-gadis di rumahnya. Setelah dirasa sudah aman, Lucy menyuruh mereka keluar dari persembunyiannya. Kemudian Lucy pun mulai menyalahkan Lily, karena keributan dan kejahilannya pada Rose tadi, membuat seseorang yang melihatnya pun melaporkan mereka pada pasukan tersebut, dan hal itulah membuat pasukan tadi datang kemari, yang pastinya akan membuat Lily dan lainnya bisa terbunuh. Namun Lily justru merasa tak bersalah, bahkan dari awal ia datang kemari bukan keinginannya, dan juga ia selama ini tak butuh belas kasihan dari Lucy. Karena sudah keterlaluan, Lucy terpaksa harus mengunci Lily di kamarnya, dan tak boleh keluar rumahnya selama beberapa hari. Rose sendiri pun menghampiri Sam, untuk mengucapkan terima kasih padanya, setelah tadi berhasil menyelamatkannya, dan Sam yang merupakan pria tunawicara pun membalasnya dengan senyuman. Di sini Rose dan kawan-kawannya kini melakukan aktivitasnya dengan penuh keceriaan, tanpa adanya tekanan lagi dari Lily, yang selama ini membuat mereka cukup takut dengannya. Lalu Rose datang menghampiri Iris yang sedang memberi makan ternak ayamnya, dan sedikit bertanya tentang Lily, yang sangat sifatnya berbeda dengan lainnya. Iris pun mengatakan, bahwa sifat berandal pada Lily itu sebenarnya sudah ada sejak dia kecil, bahkan saking nakalnya, orang tuanya pun harus menempatkan dia pada kandang ayam, sebelum akhirnya Lily dengan kejam menghabisi kedua orang tuanya. Keesokan harinya, hukuman Lily pun berakhir, dan Lucy meminta Lily untuk belajar menghargai kebaikan dari orang lain, dan tetap berbuat baik pada siapapun. Lily pun menghampiri mereka yang sedang asyik membuat kue, dan keceriaan itu pun akhirnya kembali hilang, dan digantikan penuh ketegangan. Di sini tampaknya Lily mulai berdamai dengan Rose, dengan mengajaknya bermain bersama. Tetapi itu hanya sebuah tipuan belaka, yang dimana Lily kembali mengintimidasi Rose, sebagai pembuat kekacauan di sini, karena semenjak ada Rose di sini, ia selalu terlibat masalah dengan Lucy. Start cleaning this up I said you're not in charge anymore. before Lucy sees. Rose pun hanya bisa pasrah dengan perundungannya tersebut, tanpa bisa melawannya. Di saat itu, datanglah Sam yang bermaksud akan memberikan ia sebuah hadiah untuknya. Tak hanya itu saja, Sam yang memang pria baik hati berinisiatif untuk membantu membereskan kekacauan ini, namun Rose menolaknya, karena ia tak ingin merepotkannya. Sayangnya hal itu diam-diam diintai oleh Lily, karena Sam dianggap penghambat, maka Lily pun berniat untuk menyingkirkannya,
dan Lily pun langsung berpura-pura meminta tolong padanya. Sam pun datang menghampirinya, dan mulailah Lily melakukan aksi kejamnya. Hal itu membuat Sam pun harus mendapatkan fitnah dari Lily, sehingga tanpa segan-segan, Lucy harus memecatnya, dan Sam sendiri hanya bisa pasrah tak bisa menjelaskan kejadiannya. Tak sampai di situ saja, Lily pun kembali kerasukan genderuwo, dan kali ini ia nekat kembali melakukan aksinya, dengan memberikan musibah pada Lucy, seperti yang dilakukan pada kedua orang tuanya. Keesokan harinya, mereka pun kembali berkumpul untuk belajar. Namun Lily pun langsung mengumumkan kabar baik pada mereka semua, bahwa Lucy hari ini sedang sakit demam, sehingga kini mereka semua bisa bebas berada di rumah ini, tanpa terikat dengan aturan lagi. Kiss my ass. No history. Lily kini bisa makin leluasa memimpin para kawan-kawannya, bahwa ia tak ingin ada siapapun yang berani mengatur kebebasan ini, karena baginya, mereka semua bukanlah sebuah binatang yang harus dikurung dan diburu, sehingga ia mengajak mereka semua untuk melawan siapapun yang berani menghalanginya. Rose tentu tak setuju dengan pilihannya, dan mengutuk keras atas perbuatannya itu. Karena berani menantangnya, Lily pun memerintahkan kawan-kawannya untuk memegang tangan Rose, lalu memerintahkan Aida untuk mengangkat batu besar, dan menjatuhkannya tepat di kepalanya. 15, 14. Aida yang masih punya perasaan pun menjatuhkannya ke tanah, sehingga Rose pun berhasil kabur dari mereka. Rose pun kembali ke kamarnya, dan mengunci rapat-rapat pintunya. Tak lama Rebecca pun mengetuk kamarnya dan meyakinkannya, bahwa dirinya datang bukan untuk merundungnya. Di sini Rebecca tampak mulai menaruh kepeduliannya pada Rose, bahwa Rose tak seharusnya berada di sini, karena dari awal memang Lily lah yang berkuasa di sini, dan dirinya sendiri sebenarnya terpaksa mematuhi perintahnya, karena ia hanya tak ingin bernasib sama seperti Rose. Oleh karena itu, Rebecca menyarankan Rose untuk meninggalkan tempat ini, jika Rose sudah tak sanggup menghadapi sikap Lily. Malam pun tiba, Lily dan lainnya pun berdansa bersama dengan memakai sebuah topeng, dan di kesempatan inilah, Rose berencana untuk kabur dari rumah ini, namun ia pun menyadari, bahwa dirinya kini tak memiliki rumah untuk ditempati, apalagi mungkin pasukan tadi akan menemukan keberadaannya dan menangkapnya, sehingga ia pun akhirnya mengurungkan niatnya, dan kembali tinggal bersama kawan-kawannya. Pagi pun tiba, Rose pun menyadari jika kalung miliknya telah hilang, dan ia pun langsung menghampiri Lily bersama kawan-kawannya. Lily kembali menegaskan, jika Rose masih membutuhkan tempat tinggal dan makanan, dia harus patuh dengan apa yang dirinya perintahkan, dan dirinya berjanji juga akan memperlakukan Rose dengan baik di sini. Karena Rose penasaran dengan kondisi Lucy yang masih belum kelihatan sampai saat ini, Rose pun mencoba menghampiri kamar Lucy, namun ternyata Lily telah mengunci kamarnya. Maka dari itu, Rose diam-diam memasuki kamar Lily, dan segera mencari kunci kamar Lucy yang Lily simpan. Setelah menemukannya, Rose langsung membuka pintu kamarnya, dan melihat Lucy yang tak berdaya di kasurnya. Kemudian Lucy memberikan surat padanya, yang ternyata itu surat wasiat dari ayahnya. Surat itu berisi sebuah pernyataan, bahwa ayahnya sebenarnya teman dekat dari Jonah dan Lucy, yang di sini Jonah berhasil membawa kabur Rose dari pasukan sebelumnya, dan menempatkannya di rumah ini, demi keselamatannya. Dan kita pun akhirnya dijelaskan dari awal apa yang sebenarnya terjadi, yang dimana pada saat ini seluruh wilayah di sini terjangkit sebuah wabah virus yang menular gadis-gadis, dan hal itu akan membahayakan keselamatan orang dewasa. Maka dari itu, pemerintah pun berencana akan mengeksekusi semua gadis di wilayah ini, salah satunya Rose, yang akan menjadi bagian dari pemusnahan ini. Namun sayangnya, bukannya Rose merasa tenang, ia harus mendapatkan satu masalah lagi, sehingga Rose tak hanya kabur dari perburuan pemerintah, tetapi ia harus menghadapi kekejaman dari Lily. Semua gadis yang Lucy dan Jonah selamatkan itu, sebagai bentuk kepedulian dirinya pada nasib para gadis-gadis ini dari kepunahan, karena pada saat itu putrinya juga telah terjangkit virus tersebut, dan harus rela dieksekusi oleh pemerintah. Maka dari itu, ia meminta Rose untuk patuh dengan peraturan Lily di sini,
agar Rose makin tak terlibat masalah besar dengannya. Namun Rose tak ingin semudah itu direndahkan oleh Lily, sehingga ia mencoba terus untuk melawannya. Di saat itu, Lily pun memanggilnya untuk segera datang menghampirinya. Rose pun datang menuju ke sebuah ruangan, yang dimana Lily dan kawan-kawannya lagi-lagi kembali merundungnya, bahwa dirinya telah menyembunyikan kalung Rose di kebun rumahnya. Pretty fast, Crow. Did find it in the vegetable garden. Rose pun segera mencari kalungnya itu di sekitar kebunnya, dan di balik sebuah batu, ia kembali menemukan topeng tersebut. Merasa terus dipermainkan oleh mereka, Rose pun datang menghampirinya, dan menantangnya untuk segera mengembalikan kalung tersebut. Namun ancamannya itu sama sekali tak membuat mereka takut, karena di sini justru merekalah yang kini akan menyingkirkan Rose dari rumah ini. Lily juga mengakui bahwa dirinya telah menularkan virus itu pada Lucy, hingga akhirnya Lucy pun jatuh sakit, yang mungkin tak lama lagi nyawanya tak akan terselamatkan. Karena hingga saat ini hanya Rose yang tak patuh dengan perintahnya, maka ia pun bermaksud untuk menyingkirkannya. Sungguh nahasnya, Lily tak sengaja membunuh Rebecca, yang hal itu pun membuat ia mendapatkan kecaman keras pada Iris dan Aida, bahwa Lily sendiri telah mengkhianati kepercayaannya untuk saling hidup bersama. Demikian juga dengan Rose, yang menganggap perbuatan Lily makin kelewatan, sehingga ia mengajak mereka berdua untuk melawannya balik. Terima kasih sudah menonton alur cerita film ini yang berjudul Savage Flower. Tulis komentarmu tentang video ini. Jika suka dengan video ini, klik like, share, dan subscribe untuk mendapatkan notifikasi video terbaru selanjutnya. Dan semoga kalian semua diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya selalu.